Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Yang artinya, maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya, yakni Al-Qur'an, jika mereka orang-orang yang benar. Profesor Dr. Quraisy Shihab menyatakan dalam tafsirnya, pada ayat ini maka hendaklah mereka mendatangkan perkara seperti Al-Quran apabila mereka benar dalam perkataan mereka, yakni Muhammad telah membuat-membuatnya. Hal ini merupakan salah satu bukti akan kemujizatan Al-Quran karena tidak ada yang dapat menandingi gaya bahasanya yang indah. Sudah tidak dipungkiri bahwa Al-Quran merupakan salah satu mujizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat sebelumnya yang bersifat fisik atau hisiah, Al-Quran mempunyai keistimewaan tersendiri, yakni mukjizat yang paling relevan sepanjang masa. Seperti yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad Arwi Al-Maliki, yang menyatakan bahwa keistimewaan Al-Quran salah satunya adalah di dalamnya tidak ada pertentangan, tidak pernah ketinggalan zaman atau selalu up to date. Hal ini sangat berbeda dengan kitab-kitab besar yang memuat banyak pengetahuan, di mana banyak terjadi pertentangan dan ketidaksesuaian. Mengenai makna ijaz, para ulama mempunyai beberapa pandangan mengenai ini. Az-Zarqani mendefinisikan ijaz sebagai sesuatu yang melemahkan atau menundukkan manusia yang beragam untuk menghasilkan sesuatu yang semisal dengannya, atau disebut juga sesuatu yang berada di luar dari kebiasaan, di luar dari sebab-sebab yang dapat diketahui secara detail, di mana Allah menciptakannya ketika seseorang menentang bukti kenabian ketika dakwah disampaikan kepadanya. Man Akhlil Al-Qatan mengatakan bahwa ijaz adalah memperlihatkan kebenaran Nabi di dalam menyampaikan dakwah risalahnya dengan memperlihatkan ketidakmampuan orang Arab dalam menentang mukjizat Rasulullah yang abadi, yakni Al-Quran, dan melemahkan generasi sesudah. Melihat kedua pendapat ini, dapat diketahui bahwa kata ijaz mengandung arti menaklukkan atau melemahkan. Hal ini berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai Nabi Muhammad pernah meminta kepada orang Arab untuk menandingi Al-Quran. Mereka tidak mampu menandinginya, padahal mereka mempunyai kecakapan dalam bidang fasaha dan balaghah. Adapun aspek-aspek kemujizatan Al-Quran dapat diklasifikasikan dalam tiga hal. Yang pertama yakni mengenai aspek kebahasaan. Gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, kalimat demi kalimat mengandung unsur sastra yang sangat baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikit pun kandungan materi di dalamnya. Hal tersebut karena keistimewaan aspek gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Bahkan Umar bin Khattab pun yang mulanya dikenal sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, memutuskan untuk masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad karena membaca petikan ayat-ayat Al-Quran, karena mendengar petikan-petikan Al-Quran. Yang kedua yaitu mengenai aspek berita gaib. Salah satu kekuatan Al-Quran yang sekaligus menjadi mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak hidup lagi dalam cerita-cerita Arab saat itu dan tidak mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian kesejarahan. Informasi Al-Quran tentang kejadian masa lampau cukup banyak, yang semuanya akan menunjukkan betapa mustahilnya ilmu tersebut berasal dari diri Nabi Muhammad sendiri. Seperti halnya kisah Nabi Nuh alaihissalam, kisah kaum Ad dan Samud, serta tenggelam dan selamatnya desa Fir'aun. Kemudian di samping menyangkut peristiwa-peristiwa silam lewat kisah-kisah, Al-Quran juga mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat nanti. Peristiwa-peristiwa yang digambarkan Al-Quran akan terjadi dan beberapa telah terbukti dalam sejarah, seperti halnya kemenangan umat Islam atas kaum Quraisy
dari kemenangan Romawi setelah kekalahannya dan kemenangan umat Islam. Dan yang ketiga yang terakhir dari kemujizatan Al-Quran adalah banyaknya isyarat ilmiah yang dikemukakan di dalamnya, yang kesemuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad bahkan tahun-tahun terakhir ini. Nabi Muhammad SAW yang ummi tentu saja tidak akan mengetahuinya jika tidak diberi wahyu oleh Allah yang Maha Mengetahui. Adapun isyarat ilmiah itu dapat dilihat dari beberapa bidang ilmu pengetahuan, misalnya dalam bidang astronomi, mengenai bintang-bintang dan rotasinya matahari. Dan masih banyak lagi yang dapat kita sampaikan, yang dapat kita petik dari itu, yang tentunya tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Allahumma bi'ilhamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.